Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun Haki. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2501011110061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 3 pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang ketiga, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Tulus selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, mohon izinkan saya untuk memberikan penjelasan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai arti bahwa Pancasila bukan hanya sekedar atau hanya sebagai dasar negara atau ideologi semata. Namun, Pancasila mempunyai arti sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam tentang hakikat manusia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting, di mana nantinya nilai-nilai tersebut akan menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia. Dan nantinya sistem filsafat mempunyai arti keseluruhan yang utuh, runtut, dan berkaitan. Sama seperti Pancasila, di mana dari satu ke yang lainnya juga saling berkaitan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat adalah penjabaran filosofis tentang nilai-nilai Pancasila yang mencakup 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologis. Yang kedua, landasan epistemologis. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Di mana dengan 3 konsep atau 3 landasan ini akan membuat Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang saling mengikat atau saling berkaitan, sehingga seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Sebelumnya dari teman-teman semua, apa sudah ada yang tahu ontologis itu apa ya? Ya, benar sekali. Ontologis berasal dari 2 kata. Yang pertama itu ontos, yang artinya itu ada. Yang kedua itu logos, atau artinya itu ilmu. Jadi, landasan ontologis itu membahas apa yang benar-benar terjadi atau ada. Atau bisa dibilang juga tentang hakikat keberadaan. Jadi, landasan ontologis adalah nilai-nilai Pancasila yang mempunyai dasar pada hakikat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya, sila-sila Pancasila bukan hanya kumpulan norma-norma, akan tetapi itu semua hakikat ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Lanjut ke landasan yang kedua, yakni landasan epistemologis. Nah, epistemologis berasal dari 2 kata juga nih, sama kayak ontologis. Yang pertama itu episte, yang artinya itu pengetahuan. Yang kata kedua itu logos, yang artinya ilmu. Jadi, landasan epistemologis membahas tentang asal-usul, cara memperoleh sumber, dan kebenaran tentang kepengetahuan. Bisa disimpulkan, landasan epistemologis itu membahas tentang bagaimana cara kita mengetahui, memahami kebenaran nilai-nilai Pancasila. Selain itu,
landasan epistemologis Pancasila juga bersifat empiris, yaitu nyata atau sesuai dengan kejadian yang ada. Yang kedua juga bersifat rasional. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu adalah hasil pemikiran tokoh pendiri bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu religius, di mana semua berdasarkan tentang keyakinan kepada Tuhan. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir, yakni landasan aksiologis. Aksiologis berasal dari dua kata juga. Yang pertama aksios, yang mempunyai arti nilai, dan yang kedua itu logos, yaitu artinya ilmu. Jadi, landasan aksiologis membahas tentang nilai dan tujuan dari Pancasila, di mana Pancasila diwujudkan dan diamalkan melalui kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma teori atau tulisan aja nih, tapi juga dilakukan dengan adanya perubahan di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih, jujur itu adalah perilaku yang baik. Maka kalian jadilah orang jujur agar kalian bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar kalian gitu. Dan nantinya apabila landasan aksiologis ini sudah diterapkan oleh semua masyarakat Indonesia, akan membawa perubahan yang besar, baik secara individu ataupun secara luas. Nah, gitu ya. Jadi landasan aksiologis ini membawa pengaruh besar karena gak cuma teori aja, gak cuma tulisan aja. Jadi disertai dengan tindakan-tindakan yang baik, merubah tindakan yang buruk dan merubah tindakan yang buruk tersebut dengan tindakan yang baik. Perilaku buruk diganti perilaku yang baik. Gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.